Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan jemaat yang dikasihi Tuhan, dan salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus pada Ibu Bapak dan saudara sekalian. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Kita diperkenankan untuk menyambut dan memasuki hari Tuhan yang baru. Hari ini ada dalam keadaan sehat dan selamat. Ini semua karena anugerah Tuhan kepada kita sekalian. Juga di pagi hari ini kita diberi kesempatan berjumpa kembali dalam sarapan rohani Jemaat Kelengengan Base. Hari ini Kamis tanggal 15 April 2021. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Ibu Bapak sekalian bersatu hati untuk berdoa. Mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi hari kami datang dan mengucap syukur kepadamu karena Tuhan sudah menjaga, melindungi, dan memberkati istirahat kami semalam, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Dan di pagi hari ini, Tuhan izinkan kami untuk menyambut dan memasuki hari Tuhan yang baru dengan keadaan sehat, badan yang segar, dan hati sukacita, sehingga kami kembali dapat melihat dan menyaksikan alam ciptaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa ini. Semuanya berkat kasih karunia dan anugerah Tuhan kepada kami. Bapa, sebelum kami akan melanjutkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami ingin dan rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai dasar dan pegangan untuk kami melangkah. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami mohon lawatan Roh Kudus Tuhan memberi urapan kepada kami semua, baik kami yang memberitakannya maupun yang mendengarkannya, supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukannya di setiap kehidupan kami. Kami hamba-Mu yang akan memberitakannya menyadari akan keterbatasan kami. Tanpa pertolongan Tuhan Roh Kudus, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu memampukan kami agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan benar dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan, Sang Firman yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, renungan firman Tuhan terambil dalam dua bacaan hari ini, yaitu dalam kitab Mazmur pasal yang kelima ayat 12 dan Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 52. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Bacaan yang kedua, dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Amin. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, memelihara, dan yang melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari kedua bacaan ayat firman Tuhan hari ini, renungan firman Tuhan diberi tema alasan sukacita orang percaya. Ada banyak hal yang bisa menjadi alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Contohnya, dalam hal biaya pendidikan mahal, masalah sakit penyakit tak kunjung sembuh,
harga-harga kebutuhan hidup yang makin mahal, semakin meningkat, sulit mencari pekerjaan, pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya. Bahkan seperti situasi COVID-19 yang kita alami dan hadapi saat ini. Sehingga banyak di antara kita sebagai orang percaya, hidup kita dikendalikan oleh rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, kecemasan, dan keputusasaan. Padahal kehendak Tuhan bagi kita sebagai anak-anaknya adalah seperti firman-Nya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 mengatakan demikian, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa berarti selalu, di segala keadaan dan terus-menerus. Namun, bagaimana mungkin kita bisa bersukacita senantiasa di tengah situasi dunia yang serba sulit ini? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bersukacita senantiasa bagi orang percaya adalah sungguh sangat mungkin. Memang kita tidak akan mampu bersukacita dengan kekuatan kita sendiri. Untuk dapat bersukacita senantiasa, kita harus mengandalkan Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-10 dan 11 demikian, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tinggal di dalam Tuhan dan mengasihi nama-Nya akan beroleh sukacita. Jadi rahasia beroleh sukacita di segala keadaan adalah ada di dalam Tuhan, sebab Dia adalah sumber sukacita itu. Rasul Paulus berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Bila fokus kita hanya tertuju pada besarnya masalah serta situasi yang ada, kita akan kehilangan sukacita. Tetapi Paulus senantiasa mengarahkan pandangannya kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Itulah sebabnya di segala keadaan, baik di penjara, tertindas, keadaan terjepit, dan teraniaya, ia tetap bisa bersukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian juga dalam doanya, pemazmur menyampaikan rasa sukacitanya karena perlindungan Tuhan yang tidak berkesudahan. Siapapun yang mengandalkan Tuhan, maka perlindungan itu memampukan mereka untuk bersorak-sorai dan bersukacita. Sukacita atas perlindungan Tuhan juga dirasakan oleh Paulus dan Barnabas pada saat pemberitaan kabar baik di Antiokhia. Walaupun banyak orang bertobat, tetapi banyak juga orang yang menolak pemberitaan mereka, sehingga berdampak pada penganiayaan dan mereka harus keluar dari Antiokhia. Namun roh Tuhan yang diandalkan tidak pernah mati. Roh Kudus Tuhan itu bekerja pada hati setiap murid yang mendengar pemberitaan itu dan bertobat, sehingga membuat murid-murid di Antiokhia tetap dipenuhi dengan sukacita.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, tempat berlindung sangat menentukan sukacita kita. Jika kita berlindung pada sesuatu yang salah, bukannya sukacita yang kita dapatkan, malahan masalah baru yang tidak berujung. Tempat berlindung yang membawa sukacita hanya ada di dalam Tuhan. Orang yang selalu mengandalkan dan menyandarkan hidupnya pada perlindungan Tuhan adalah orang yang bisa melewati hari-hari bersama Tuhan sehingga selalu ada sukacita, apapun yang terjadi dalam hidupnya. Karena hanya kuasa Tuhan yang sanggup memberikan dan memagari kita dengan anugerahnya yang bagaikan perisai, sehingga di dalam Tuhan akan selalu ada pertolongan, ada kekuatan, ada jalan keluar, dan solusi yang pasti membawa sukacita kekal bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat firman-Mu hari ini yang sudah boleh kami dengar dan renungkan. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Jaga dan sertai kami senantiasa supaya tetap mengandalkan dan menyandarkan hidup kami pada perlindungan Tuhan, dan dapat melewati hari-hari kami bersama Tuhan, sehingga selalu ada sukacita, karena Engkau adalah sumber sukacita kami. Tuhan, kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang akan melakukan tugas dan aktivitasnya hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkatinya, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan berhasil. Bagi yang sakit, Tuhan berikan mereka kesembuhan. Yang berbeban berat, berikan dia kelegaan. Dan yang ada dalam kelemahan maupun dalam pergumulan, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Sehingga semua ada dalam keadaan selamat dan boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan firman Tuhan untuk kita hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati kita semua dalam beraktivitas dan menjalani kehidupan hari ini. Shalom.